Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Hari ini kita akan membahas tentang materi kelas 6 dengan tema 1 dan subtema 2, yaitu mari mengenal hewan. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Melena Putri dari kelas 2C dengan NIM 2004598 dari asal Universitas Pendidikan Indonesia ya. Nah, seperti yang kalian tahu, sebelumnya kalian pasti udah pernah lihat kucing melahirkan atau ayam bertelur dan beberapa hewan yang mungkin kalian sudah pelihara. Nah, di sini ini kita akan membahas kenapa sih hewan bisa bertelur dan beranak. Terus juga apakah perkembangbiakan pada hewan ini hanya sebatas melahirkan dan bertelur? Mari kita simak ya. Nah, perkembangbiakan pada hewan ini secara umum terdiri dari dua, yaitu perkembangbiakan generatif dan perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan generatif ini adalah perkembangbiakan yang dilakukan secara kawin, yaitu menemukan dua sel, sel kelamin betina dan sel kelamin jantan. Sedangkan perkembangbiakan vegetatif yaitu perkembangbiakan yang tidak memerlukan perkawinan, yaitu perkembangbiakan yang hanya dilakukan oleh satu individu saja. Perkembangbiakan generatif atau misalnya perkembangbiakan seksual, ini adalah perkembangbiakan yang terdiri dari dua sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Nah, perkembangbiakan generatif ini dibagi menjadi tiga, yaitu ovivar atau bertelur, vivipar atau beranak, dan ovovivipar yaitu bertelur dan beranak. Nah, cara membedakannya dengan mudah yaitu ovivar itu terdiri dari huruf O ya, dan O itu biasanya bulat. Nah, telur kan biasanya bulat. Jadi kalau misalnya perkembangbiakan yang mengandung O atau contohnya ovivar itu pasti perkembangbiakan yang mengandung bertelur. Jadi contohnya kayak ovivar bertelur, dan ovovivipar yaitu bertelur dan beranak. Nah, kita akan membahas tentang ovivar dulu. Nah, kali ini kita akan membahas perkembangbiakan ovivar atau bertelur. Nah, perkembangbiakan ovivar ini seperti halnya kita sering lihat itu ada pada ayam. Nah, kita sering banget kan makan telur ayam. Nah, telur ayam itu adalah embrio. Jadi, telur ayam ini tuh berisi embrio yang nanti tuh embrionya akan berkembang pada telur, dan pada pinggir-pinggir telurnya itu terdiri dari serat-serat makanan yang nantinya akan diperlukan pada saat perkembangan embrio. Nah, apa sih yang bertelur, betina atau jantan? Nah, yang bertelur pada hewan ovivar itu biasanya adalah betina. Jadi, betina ini mempunyai kantung telur atau biasanya pada manusia itu disebut ovium. Selanjutnya ini ada perkembangbiakan vivipar, yaitu melahirkan. Kalian pasti sering lihat ya video atau misalnya sering melihat langsung bagaimana cara kucing melahirkan. Nah, kucing ini salah satunya adalah salah satu contoh hewan yang berkembang biak dengan cara vivipar atau beranak. Nah, hewan dengan cara vivipar ini betinanya itu mengandung. Jadi kalau misalnya ayam itu bertelur, ovivar ini bertelur, vivipar ini mengandung. Jadi embrionya ini berada pada tubuh induk dan akan menyerap nutrisi pada tubuh induk sehingga akhirnya mereka berkembang dan sempurna menjadi individu baru. Nah, setelah menjadi individu baru nanti mereka akan dilahirkan. 3. Nah, contoh hewan vivipar tadi itu ada kucing, kambing, sapi, dan lain-lain. Selanjutnya kita akan membahas tentang ovovivipar. Ovovivipar ini contohnya adalah kuda laut, ular boa, dan masih ada lagi. Nah, mungkin kalian agak bingung ya tentang ovovivipar ini. Jadi, ovovivipar ini induknya ini bertelur. Hanya saja telurnya ini tidak langsung dikeluarkan, tapi ditahan di perut induknya. Jadi semacam melahirkan, tapi melahirkannya itu dalam bentuk telur. Nah, jadi nanti pada saat mereka sudah berkembang dan menjadi individu baru, induknya akan melahirkan beserta cangkang telurnya. Nah, salah satu contoh hewan ovovivipar itu kuda laut ya. Nah, kita akan menyimak bersama-sama bagaimana sih proses kehidupan kuda laut. Untunglah masih ada kuda laut yang sedang mengandung. Kita nggak jadi sedih deh. Si papa kuda
kuda laut sepertinya sudah mules-mules. Pasti ini mau melahirkan. Ayo, yang semangat sob, kerahkan seluruh tenagamu. Ada yang keluar tuh. Selamat datang ke dunia, Sobat Mungil. Proses melahirkan ini bisa berlangsung seharian loh teman. Kuda laut jantan ini adalah jenis Hippocampus comes. Ia tidak melahirkan anaknya sekaligus di waktu bersamaan. Ia mengeluarkan satu atau beberapa anaknya dengan rentang waktu 1-2 jam. Bayi kuda laut memiliki ukuran tubuh sekitar 6 mm. Pantes imut banget. Nah, kalau anaknya berjumlah 200, wah, bisa seharian deh proses melahirkannya. Teman, ini dia keistimewaan kuda laut. Yang mengandung dan mengerami telur adalah kuda laut jantan. Ia menyimpan telur di kantung pengeraman ini selama 10-14 hari. Selanjutnya kita akan membahas tentang perkembangbiakan vegetatif. Kalau generatif tadi itu memerlukan 2 sel, yaitu kelamin jantan dan betina, yaitu jantan dan betina. Sedangkan vegetatif ini tidak perlu, jadi vegetatif ini hanya memerlukan 1 individu saja, dengan artian bahwa dia itu bisa berkembang biak secara mandiri. Nah, contohnya adalah contoh dari perkembangbiakan vegetatif sendiri yaitu adalah membelah diri yang terjadi pada amuba. Nah, amuba ini akan membelah diri dari awalnya 1 individu, akan membelah diri, inti selnya ini akan membelah diri sehingga akhirnya menjadi individu baru. Nah, karena amuba ini adalah hewan sel satu, jadi saat mereka selnya membelah diri, jadi akan terjadi pembelahan, jadi mereka tidak bisa bersatu, jadi harus berpisah gitu. Selanjutnya ini adalah tunas. Tunas ini terjadi pada hidra. Jadi ujung hidra ini nanti akan bercabang, dan nanti cabangnya jika sudah membesar itu mereka akan berpisah dan menjadi individu baru. Selanjutnya selain tunas dan membelah diri itu ada fragmentasi. Fragmentasi itu membelah diri. Mungkin kalian sering lihat pada cacing tuh, kalau misalnya cacing diinjak itu mereka akan membelah tubuhnya, atau misalnya kalian suka lihat cacing tuh belah tubuhnya. Nah, itu salah satu cara perkembangbiakan cacing. Jadi mereka ini membelah tubuhnya, dan tubuhnya itu yang terbelah akan menjadi individu baru. Misalnya ini 1 cacing nih, terus mereka melakukan pembelahan sehingga jadi ada 2 cacing, dan mereka ini bakal sama-sama hidup gitu. Nah, teman-teman, segitu aja materi kali ini. Untuk kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan semoga ilmunya dapat dimanfaatkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.